Hai guys, welcome to Ruang Gelap. Video kali ini akan menceritakan kisah hilangnya seorang pesepeda yang fotonya menjadi foto Polaroid paling misterius. Bahkan FBI pun ikut turun tangan untuk mengetahui kebenaran apa yang sebenarnya terjadi pada Tara Kaliko. Tara Kaliko yang berumur 19 tahun setiap harinya pada pagi hari jam 9.30 selalu bersepeda. Hari itu 20 September 1998, ia berkata pada ibunya kalau pada siang itu ia belum pulang, maka ia minta untuk dijemput karena siang itu ia sudah punya janji dengan pacarnya. Saat Patty mendengar permintaan ini, baginya itu adalah hal yang sangat wajar. Tara memang anak yang sangat tepat waktu dan juga selalu menyusun aktivitasnya sehari-hari dengan seksama. Saat Tara keluar, Patty mengucapkan salam terakhirnya pada anaknya itu. Ketika jarum jam sudah menunjukkan pukul 12 siang dan Tara masih belum sampai di rumah, Patty segera pergi untuk menjemput Tara. Seperti biasa, ia pergi ke tempat di mana Tara biasanya bersepeda, tepatnya di New Mexico Road 47. Dulu, Patty memang kadang-kadang ikut bersepeda juga bersama Tara. Namun semenjak terakhir kali ia merasa dibuntuti oleh mobil truk, ia menjadi was-was dan berhenti bersepeda. Ia sudah mengatakan berapa kali pada Tara bahwa sepertinya Tara harus berhenti bersepeda. Kalaupun Tara memang ingin bersepeda, sepertinya harus pindah ke tempat lain. Dan setiap kali Tara selalu menyangkal dan mengatakan pada ibunya bahwa ibunya tidak perlu khawatir, semuanya akan baik-baik saja, dan Patty mungkin terlalu berlebihan. Saat Patty sudah keluar dan mencari-cari Tara 2 kali mengelilingi perumahan mereka dan masih belum melihat Tara, ia memutuskan untuk kembali ke rumah. Karena ia pikir mungkin Tara sudah di rumah, ia tidak perlu panik dan mungkin bahkan Tara akan menertawakan kepanikan ibunya itu. Namun saat ia kembali ke rumah dan Tara masih belum bisa ditemukan, Patty merasa sangat panik. Ini bukanlah sesuatu yang biasanya Tara lakukan. Patty segera menelpon Valencia County Department untuk melaporkan bahwa anaknya hilang dan polisi segera menanggapi kasus ini dengan sangat serius. Sebuah pencarian dilakukan besar-besaran. Ratusan relawan ikut mencari Tara dengan berjalan kaki, menggunakan kendaraan roda 4, berkuda, bahkan pesawat pun diterbangkan. Namun yang mereka bisa temukan hanyalah sebuah Sony Walkman milik Tara yang sudah rusak di jalan dan beberapa bekas ban sepeda dan ban mobil. Beberapa saksi mengatakan bahwa mereka melihat Tara sekitar jam 11.45 siang dan salah satu dari mereka mengatakan bahwa ada sebuah mobil yang mengikuti Tara dari belakang. Namun karena Tara menggunakan headset, mungkin gadis ini tidak sadar. Pencarian Tara dilakukan selama berminggu-minggu, namun tidak ada hasil sama sekali. 1 tahun kemudian, pada Juni 1989, sebuah penemuan foto Polaroid membuat semua warga Florida merinding. Seorang wanita melaporkan bahwa ia menemukan foto Polaroid yang terjatuh di parkiran yang ada di minimarket di Port St. Joe, Florida. Sebelumnya, ia memang melihat ada sebuah minivan yang terparkir di sana. Menurutnya, pengendara mobil ini merupakan bapak-bapak berumur 30-an dan memiliki kumis. Foto yang menunjukkan seorang remaja wanita dan anak laki-laki yang sedang disekap dan diikat tangan dan kakinya sedang dikurung di mobil van ini membuat semua orang bertanya-tanya, siapa kedua remaja ini? Karena polisi tidak kunjung menemukan identitas, tidak ada orang yang melaporkan anaknya hilang, meskipun ada laporan hilang tidak cocok dengan deskripsi kedua remaja yang ada di dalam foto. Maka pada akhirnya, foto ini ditayangkan pada publik lewat TV show A Current Affair. Salah satu teman dari keluarga Patty yang mengetahui bahwa Tara hilang, melihat foto ini dan menyadari bahwa anak remaja wanita yang disekap itu sangat mirip dengan Tara Kaliko. Maka ia segera menghubungi Patty dan Patty segera menginformasikan penemuan ini pada polisi di Meksiko. For your information, jarak antara Florida dan Meksiko bisa ditempuh selama 3 jam dengan kendaraan pribadi. Seorang anggota keluarga lain yang melihat foto ini menyadari bahwa anak laki-laki yang ada di foto Polaroid ini sangat mirip dengan Michael Henley yang berumur 9 tahun dan hilang saat pergi camping bersama ayahnya di Gunung Zuni, New Mexico
3 bulan sebelum Tara menghilang. Jadilah sekarang keluarga Tara dan keluarga Michael datang dan bertemu untuk pertama kalinya di kantor polisi. Mereka juga bertemu di beberapa pusat teknologi untuk menyelidiki foto Polaroid ini, apakah kedua remaja itu merupakan anggota keluarga mereka. Mereka mengirimkan foto ini ke FBI, namun hasil pemeriksaan FBI mengatakan bahwa mereka tidak memiliki jawaban. Los Alamos National Laboratory mengatakan bahwa dua remaja ini bukanlah Tara Kaliko dan Michael Henley. Namun, Scotland Yard mengatakan bahwa mereka yakin gadis remaja ini adalah Tara Kaliko. Namun, mereka tidak bisa memastikan apakah bocah laki-laki ini adalah Michael Henley. Patty sangat yakin bahwa gadis remaja yang ada di foto adalah anaknya Tara yang hilang. Luka yang ada di kaki gadis di Polaroid itu sama persis dengan luka di kaki Tara. Potongan rambut dan juga wajah sangat-sangat mirip. Apalagi di foto Polaroid itu sebuah buku yang berjudul My Sweet Audrina by Fizzy Andrews adalah buku favorit Tara. Karena hasil identifikasi foto ini tidak membuahkan banyak hasil, akhirnya untuk kedua kalinya, kasus Tara Kaliko dan Michael Henley dihentikan. 2 tahun kemudian, pada 1998, tulang belulang Michael Henley akhirnya ditemukan. Ditemukan di Gunung Zuni, di mana ia dinyatakan hilang, dan dari hasil autopsi mengatakan bahwa Michael Henley tewas karena hipotermia, bukan karena adanya tindak kejahatan. Maka bisa dikatakan Michael Henley bukanlah anak laki-laki yang ada di foto Polaroid itu. Sedangkan nasib Tara Kaliko masih tidak diketahui. Terry meninggal pada tahun 2006 tanpa mengetahui apa yang sebenarnya terjadi pada Tara. Kini Joe Dole, ayah tiri Tara, dan Michelle Dole, saudara tiri Tara, meneruskan perjuangan Patty untuk mendapatkan keadilan dan jawaban atas apa yang terjadi pada Tara. Setelah sekian lama menunggu informasi, pada tahun 2008, Rain Rivera yang merupakan seorang polisi memberikan pernyataan mengejutkan di artikel Valencia County News Bulletin dan mengatakan bahwa ia tahu apa yang sebenarnya terjadi pada Tara Kaliko. Di hari di mana Tara menghilang, gadis itu sebenarnya sedang bersepeda untuk kembali ke rumah. Namun di perjalanan ia bertemu dengan dua laki-laki yang ia kenali dan dua laki-laki ini mengendarai mobil. Dua laki-laki yang merupakan teman Tara sendiri membuntuti gadis itu dari belakang dengan sebuah truk hanya untuk iseng bercanda. Namun entah bagaimana, tanpa sengaja mereka menabrak Tara yang sedang bersepeda dan karena panik, mereka mengangkut tubuh Tara dan sepeda yang ia kendarai ke dalam mobil mereka. Dengan semua kepanikan yang mereka rasakan, akhirnya mereka memutuskan untuk membunuh Tara karena mereka takut akan diadukan ke polisi. Dua remaja ini juga ditolong oleh dua laki-laki lain dan mereka memiliki kekuatan yang bisa membuat mereka tidak dicurigai oleh polisi. Dan kejahatan mereka ini tidak terungkap karena mereka memiliki kekuatan untuk menutupi kasus ini. Saat artikel ini tersebar dan dibaca oleh semua orang, Joe Dole dan Michelle Dole sangat marah karena polisi tidak melakukan penangkapan apapun meskipun sudah mengetahui apa yang sebenarnya terjadi pada Tara. Dengan begitu saja, kasus Tara kembali dilupakan. Akhirnya, pada tahun 2013, tiba-tiba kasus Tara kembali dibuka. 6 agen paling handal diperintahkan untuk menangani kasus Tara setelah adanya sebuah wasiat dari Henry Brown. Sebelum Henry Brown meninggal, ia mengatakan bahwa tetangganya, Lawrence Romero Jr., pernah mengaku bahwa ia dan ketiga temannya membunuh Tara. Sebenarnya mereka melakukannya karena panik dan menguburkan Tara di sebuah tempat yang mereka yakini tidak akan pernah ditemukan oleh siapapun. Dan tebak siapa ayah Lawrence Romero Jr. yang mengatakan bahwa mereka membunuh Tara ini? Ternyata ayah laki-laki ini adalah kepala polisi yang menangani kasus Tara. Dengan informasi yang ada, seharusnya kasus ini bisa kembali diinvestigasi. Namun sayangnya, Lawrence Romero Jr. sudah meninggal karena ia bunuh diri. Dan ayahnya yang kepala polisi juga sudah meninggal karena masalah kesehatan. Sehingga polisi tidak bisa menginvestigasi apapun. Teman laki-laki yang disebut-sebut oleh Lawrence Romero Jr. ini juga tidak diketahui namanya.
Dan kalau kita sambungkan, apa yang dikatakan oleh Henry Brown ini memiliki kaitan yang sangat jelas dengan cerita yang dikatakan oleh Rain Rivera di sebuah artikel tahun 2008 lalu. Hingga tahun 2019 lalu, FBI masih memberikan penawaran sebesar $20.000 US untuk siapapun yang bisa memberikan informasi tentang hilangnya Tara dan pelaku pembunuhannya. Kalau memang cerita Rain Rivera dan Henry Brown tentang Tara Kaliko adalah benar, maka kita tidak pernah tahu siapa sebenarnya identitas dua remaja yang ada di dalam foto Polaroid yang sempat viral itu. Hingga sekarang, foto Polaroid ini masih menjadi misteri. Mungkin foto Polaroid paling misterius yang ada hingga sekarang. Karena tidak ada keluarga yang mencari mereka, identitas mereka tidak pernah jelas, dan bahkan kita tidak tahu apakah kedua remaja ini masih hidup atau tidak. Gimana guys, menurut kalian foto Polaroid ini beneran Tara atau bukan? Dan kalau memang bukan Tara, apakah ini adalah kasus lain? See you guys on the next video. Stay safe guys, and please stay alive.